Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas latihan soal yang saya berikan minggu lalu, yaitu mengenai energi listrik, ya. Di sini sekalian kita lihat jawaban kalian, Desi dan Hani, atau untuk supaya umum yang questionnya aja ya. Nah, energi listrik. Yang pertama, ini sebagian sudah kita bahas minggu lalu ya, tapi nggak masalah. Lampu-lampu pijar di rumah umumnya dirangkai secara paralel karena jawabannya jika satu lampu putus, lampu lainnya tetap berpijar. Jadi, kalau yang namanya rangkaian paralel itu dia kan bercabang, ya, bercabang. Kalau di rumah ya berarti cabangnya banyak kan. Karena satu cabang bikin jalur sendiri, punya jalur sendiri, jadi kalau yang satu putus ya jalur yang lainnya tetap aman, ya, lampu yang lainnya tetap aman. Oke, itu salah satu keuntungan rangkaian paralel. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, sebuah sumber tegangan melakukan usaha. Artinya dia melepaskan energi. Besarnya energi oleh sumber tegangan bergantung pada, ingat, W sama dengan V kali I kali T. Ya, tegangan, V itu tegangan, I kuat arus, dan waktu itu T. Ya, ingat waktu itu saya bilang bahwa tidak perlu semua rumus dihafal. Kalau saya salah satu yang saya hafal itu ialah VIT ini. VIT atau irit. Irit itu sebenarnya I kuadrat R kali T. Sama aja sama VIT, ya. Paling dua itu yang saya ingat. Nah, nanti kalau mau ngetes yang lain-lainnya, ya tinggal saya tulis aja. Bisa nggak yang lainnya ini jadi kemungkinan jawaban gitu ya. Tapi kalau yang jelas-jelas sudah ada kayak ini VIT, ya udah jawab yang VIT. Jawab yang sudah jelas, kalian ingat ininya, rumusnya. Yang ketiga, lampu pijar yang menyala karena dialiri arus listrik akan menghasilkan, ya, bola lampu biasa itu kan jelas akan menghasilkan cahaya, ya. Tapi kalau misalnya dia lagi nyala gitu terus kita pegang, misalnya kita mau matiin lampu, terus nggak tahu nih saklarnya yang mana, ya udah dilonggarin aja lampunya, kita pegang itu panas pasti, ya. Jadi arus listrik yang mengalir pada lampu menghasilkan energi cahaya dan energi kalor. Ingat, kalor itu panas, ya. Kemudian contoh soal berikutnya, sebuah pesawat radio menggunakan baterai menghasilkan beda potensial 9 volt. Jika arus yang mengalir 0,05 ampere, energi yang dilepaskan baterai selama 10 menit adalah, nah, lihat ini juga VIT biasa. Ya. Ini V-nya udah ada, I-nya 0,05. Kenapa kecil? Ingat, arus listrik itu yang namanya 1 ampere itu besar, ya. Jadi biasanya dia memang kurang dari 1 ampere. Oke. I-nya jadi 0,05 ampere. Energi dilepaskan selama 10 menit. Ingat, yang dipakai itu bukan menit tapi detik, second. Ya. 10 menit berarti 600 second, 600 detik. Jadi 600 dibagi 2 berapa? 300. Tapi ini bukannya 0,5 tapi 0,05, berarti 30.
30 kali 9 270 joule. Ya. Kemudian energi yang dilepaskan oleh sumber tegangan sebanding dengan kuadrat arus. Ya, irit tadi itu, IRIT. Kenapa kok I-nya dipisah, nggak jadi kuadrat aja? Ya, kalau saya supaya ingat aja, gampang aja ngingetnya, irit. Tapi berarti I-nya kan 2 kali, ya. Energi sebanding dengan kuadrat kuat arus. Jadi jika kuat arus menjadi 2 kali semula, energi yang dilepaskan menjadi berapa kali semula? Ingat, sebanding, ya, bukan berbanding terbalik, tapi sebanding. Jadi yang satu naik 2 kali, yang satu naik 2 kali, yang satu naik 4 kali, yang satu naik 4 kali. Tapi itu kalau hanya sebanding saja. Nah, ini dia sebanding dengan kuadrat. Jadi, kalau yang satu naik 2 kali, yang satu naik kuadrat dari 2 berapa? 4 kali. Ya, jadi 4 kali semula. Kalau misalnya dia naik 3 kali, ya jadi kuadrat dari 3 berapa? 9. Jadi 9 kali semula. Ya. Kemudian nomor yang berikut, kelompok sumber arus berikut yang termasuk sumber arus searah. Nah, sumber arus searah itu maksudnya sumber arus selain PLN, terutama selain PLN, dan bukan generator, ya. Jadi generator, kalau kalian perhatikan, kalau listrik mati di gedung-gedung yang besar, seperti misalnya di hotel, mall, atau gedung, kalau pas siang ya gedung-gedung penting kayak bank dan sebagainya gitu, itu biasanya mereka punya generator. Itu yang jadi sumber listrik kalau misalnya listrik mati, ya, karena gedung-gedung itu kan penting. Itu sebabnya mesti punya generator. Jadi generator itu sebagai listrik pengganti listrik PLN, jenisnya sama. Jadi lihat di sini, yang jawaban yang ada listrik PLN itu jelas bukan, yang ada generator jelas bukan, apalagi ada listrik dan generator itu jelas bukan. Jadi yang termasuk sumber arus searah adalah elemen volta, aki, dan baterai. Ya, baterai misalnya kita pakai di senter, atau baterai yang bentuknya lain kayak di HP kita itu juga kan pakai baterai, ya, walaupun bentuknya nggak kayak baterai yang di senter. Terus aki itu yang di kendaraan bermotor, ya, mobil, motor, dan alat-alat atau mesin-mesin juga ada yang pakai aki. Elemen volta, ya, kurang lebih sama dengan aki dan baterai. Ini dalam hal ya dia sumber arus searah. Kemudian energi listrik dapat diubah menjadi berbagai macam energi kecuali. Hati-hati dengan soal-soal kecuali, ya, karena yang jadi jawaban itu justru yang salah. Energi listrik jadi kalor bisa, kan tadi kalau dia untuk ngidupin lampu jadi cahaya dan kalor, atau yang hanya jadi kalor saja misalnya setrikaan, ya, jadi energi listrik jadi panas, jadi kalor. Pasang surut, apa yang pasang surut? Yang pasang surut kan laut, ya, jadi laut yang pasang surut itu dia bisa jadi pembangkit listrik, tenaga pasang surut, tapi dia bukan jadi jenis energi yang asalnya dari energi listrik, justru dia menghasilkan itu, ya. Jadi jawabannya ini pasang surut. Kita lihat jawaban yang lain. Energi listrik jadi energi cahaya, iya. Energi listrik jadi energi gerak, iya, di mesin-mesin itu. Kalau yang kita sering pakai sehari-hari misalnya di blender gitu, ya, dari listrik jadi gerak. Jadi ini jawabannya adalah pasang surut. Sumber energi alternatif yang dapat digunakan adalah kecuali.
Nah, kecuali lagi. Jadi pilih yang salah. Cahaya matahari iya. Ya, itu ada panel surya istilahnya. Kayak apa ya? Kayak kepingan, bukan kepingan ya, kayak baki gitulah dari kaca gitu ya, tapi ditaruhnya tempat yang tinggi. Itu panel surya untuk pembangkit listrik tenaga surya atau cahaya matahari. Angin juga ada kincir angin tapi bukan yang kayak di Holland Bakery itu ya, tapi ada tiangnya lebih tinggi dan kincirnya lebih ramping gitu. Itu untuk pembangkit listrik tenaga angin ya. Di Indonesia juga sudah mulai banyak. Lampu ya enggak, lampu bukan sumber energi alternatif ya. Dia lampu ya untuk apa? Untuk penerangan. Jadi jawabannya ini lampu ya. Panas bumi iya, dia sumber energi alternatif. Ada di beberapa tempat di Indonesia itu yang ada sumber panas bumi yang bisa dijadikan pembangkit listrik. Kemudian, jadi ini jawabannya lampu ya tadi karena kecuali. Sumber arus bolak-balik adalah apa saja? Nah, lihat yang bolak-balik itu ada generator, kemudian tadi listrik PLN. Nah, satu lagi adalah dinamo. Ya, ini yang jadi pembangkit di dinamo itu biasanya kita sering menghubungkannya dengan sepeda. Ya. Jadi sepeda itu bisa memerlukan tenaga listrik juga. Untuk apa? Untuk lampunya kalau sepeda yang lengkap gitu ya. Kemudian untuk diantaranya untuk lampunya itu. Nah, jadi di sini sumber arus bolak-balik adalah generator dan dinamo. Coba kita lihat yang lain. Induktor, dinamo, akumulator. Akumulator ini istilahnya dari aki ya. Aki itu singkatan dari akumulator. Ini jelas enggak. Baterai kan searah. Akumulator, elemen kering, elemen volta ini searah semua. Jadi generator dan dinamo. Pembangkit listrik tenaga pasang surut terdapat di mana? Tadi sudah saya sebut bahwa yang dimaksud dengan pasang surut itu adalah pasang surut air laut. Ya, air laut itu di pantai itu kalau pada jam-jam tertentu dia permukaannya itu akan naik. Ya, akan kelihatan. Jadi misalnya kalian berlibur di pantai, terus seharian di pantai. Maksudnya seharian main-main di pantai gitu ya. Jangan kaget kalau misalnya pada jam 10 pagi misalnya kalian bisa agak jauh ke tengah laut, terus nanti pas saya lupa, kalau nggak salah maghrib deh, malam gitu atau mulai siang gitu ya. Kalau nggak, seingat saya 2 kali dalam sehari itu permukaannya naik. Jadi kalian terpaksa mundur gitu ya, mundur ke arah daratan, nggak bisa jauh-jauh ke tengah. Itu berarti terjadi pasang naik ya, pasang naik. Jadi pasang itu ada 2 sebenarnya, pasang naik dan pasang surut. Jadi kalau kita mulai bisa lagi agak ke tengah lagi, itu berarti surut, pas lagi surut. Dengan demikian pembangkit listrik tenaga pasang surut terdapat di daerah pantai ya, di tepi pantai ya. Mudah-mudahan bagus nilainya, banyak yang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.